Mau kan maafin aku? Ya udah. Kamu kan udah minta maaf. Sekarang kamu bisa pergi dari sini. Aku nggak punya banyak waktu. Sekarang tinggal 2 hari lagi. Resepsi pernikahan Aldo dan Nadia. Di mana sebenarnya Pancap menyembunyikan Mama? Aku permisi ya, Nat. Bibi, Non. Tuh udah bilang berapa kali? Jangan ada satu orang asing pun yang masuk rumah ini. Iya, Non. Mana sih kamu? Maaf. Maaf. Saya peringetin sekali lagi sama kamu ya. Jangan ada sampai satu orang asing pun yang bisa masuk rumah ini. Ngerti kamu? Ngerti, Non. Sekarang saya mau ke villa. Dan jangan kasih tahu siapapun kalau saya ke sana. Ngerti kamu? Ngerti, Non. Kenapa? Cerita dong, Nat. Nat. Kenapa? Pancap menawan Mama sekarang. Kita harus temuin Mama sekarang, Di. Sekarang juga, Rik. Pancap menyerahin Mama ke Pak Hendra setelah pernikahannya Aldo. Dan kamu tahu kan apa yang akan dilakuin ke Mama kalau diserahin ke Pak Hendra? Mereka akan bunuh Mama, Rik. Hei. Aku mau dibunuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jahat sekali Pak Hendra itu. Iya. Kamu tenang dulu. Ini kamu ngomong kayak gini, kamu tahu dari mana, Nat? Hah? Aku tadi ke rumahnya Pancap. Aku nyari Mama di sana, tapi Mama nggak ada. Terus mereka ngumpetin Mama di mana? Dah, aku bakal bantu, pasti. Karena aku tahu semua properti yang dimilikin sama si Incep. Rumah, villa, apapun aku tahu. Aku bakal cek satu persatu tempat itu, siapa tahu mama kamu ada di salah satunya. Ya? Iya, tolong cariin ya. Secepatnya, Rik, secepatnya. Bentar deh, Nat. Kalau emang mama kamu disekap sama Pancep, si Aldo tahu dari mana tentang mama kamu? Dari mana si Aldo punya foto mama kamu? Benar juga, Rik. Iya juga. Ini gini deh. Kamu ada foto atau video yang ditunjukin Aldo ke kamu? Ada. Ada, Rik. Ini. Bentar. Ini. Ya ampun, berarti selama ini tuh aku tuh udah deket banget sama mama kamu. Rik, villanya di mana? Aku mau ke sana sekarang. Natasha, jangan! Jangan! Ya? Jangan. Biar aku yang kesana. Ya? Kamu itu abis dari rumah mereka. Kalau kamu kesana, kamu bisa dicurigain sama mereka. Dan itu bahaya buat kamu. Mereka mau bunuh Mama, Rik. Ya, udah. Biar aku yang kesana. Kamu nggak usah kesana, biar aku yang kesana. Aku pasti bantu. Apapun aku pasti bantu. Ya? Oke? Tolongin Mama, Rik. Pasti. Tolongin Mama. Pasti.
Tiara, kamu di mana, Nak? Mama di sini. Tiara? 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 Mama ada di sini, Nak. Kenapa kamu nggak nemuin Mama? Dan mereka itu tahu kalau kamu anak Mama. Tapi kenapa mereka nggak mempertemukan kita? Mama kangen, Nak. Kalian pembohong. Ternyata kalian bekerja sama dengan pembunuh itu. Kalian jahat. Kalian jahat. Kalian pembohong. Dasar perempuan gila. Nyusahin aja kerjanya. Mana Tiara? Di mana anak saya? Kembalikan anak saya! Tiara! 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 Aku harus segap dia dari belakang. Kalau aku lewat depan, dia bisa tahu. Bahaya. Dasar perempuan gila. Tapi dia di mana sekarang? Jangan sampai dia tahu aku di sini. Aku harus bisa tangkap dia dan masukin dia ke kamar. Tante? Mana Tiara? Tante tenang dulu ya. Tante coba cerita sama aku biar aku tahu masalahnya di mana ya, Tante ya. Di mana Tiara? Aku belum sempat ketemu sama Tiara, Tante. Makanya aku nggak kasih tahu Tante. Kalaupun begitu aku ketemu Tiara, aku bakal kasih tahu Tante kok. Kamu bohong. Kamu bilang kamu adalah teman Tiara. Tapi nyatanya kamu berkomplot dengan pembunuh itu. Tante tenang dulu. Kamu lihat nih. Dua orang ini adalah orang jahat. Mereka nggak punya hati. Mereka kejam. Mereka berhati iblis. Kamu lihat, kamu foto dengan mereka. Security! Security!
Kamu jangan berani-berani sentuh saya. Lepaskan. Tante. Sulit, gimana sih? Lepaskan saya. Lepas. Sulit, lepaskan saya. Lepas. Bawa dia ke kamar. Lepaskan saya. Ibu. Kalian bekerja sama dengan Hendra Saputra. Kalian jahat. Kalian kejam. Di mana Tiara? Saya mau ketemu dengan Tiara. Saya mau ketemu dengan anak saya. Ini ngapain bengong aja? Masukin ke kamar, kunci! Ibu. Lepas. 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 Lepaskan saya. Lepas. Kenapa, Nat? Pak, gawat nih, Pak. Orang gila itu ngamuk-ngamuk. Hah? Papa tahu nggak? Tadi semua barang pada dipecahin sama dia, diberantakin semua satu villa. Sekarang dia masih ngamuk? Udah enggak sih, Pak. Soalnya tadi dia udah ditangkap sama satpam. Udah aku kuncin juga di kamar. Baguslah. Tapi kamu nggak kenapa-napa kan? Ya, nggak apa-apa sih, Pak. Tadi aku kena kelempar barang dikit doang. Tapi nggak apa-apa. Pak, Papa kesini ya. Aku takut perempuan gila itu ngamuk lagi. Ya udah, kamu tenang aja. Pastikan dia nggak keluar kamar, ya? Papa ke villa sekarang. Iya, Pak. Nadia, kamu nggak apa-apa kan? Parah lukanya? Nggak apa-apa kok, Pak. Lukanya nggak terlalu parah. Untung aja aku bisa menghindar. Kalau nggak tahu deh. Syukur. Kok dia bisa ngamuk gitu sih? Nanti aku ceritain ya, Pak. Yang penting sekarang Papa harus bisa ngelakuin sesuatu. Karena aku takutnya dia ngamuk lagi sama kita terus ngebayain kita, Pak. Ya? Ya, ya. Ya udah kamu tenang aja. Papa akan kendalikan dia. Ya.
Siapa kamu? Hah? Mau apa kamu? Tolong! Ada penyusup! Cepat kejar! Papa nggak apa-apa? Papa nggak apa-apa. Papa tunggu di sini ya, biar aku lapor polisi ya. Jangan. Papa tahu siapa penyusup itu. Dia orangnya Hendra Saputra. Oh, Pak Hendra? Iya. Dia tahu Papa menyembunyikan Rizka di sini. Jadi dia mengirim orang untuk mengambil Rizka. Dia pikir Papa nggak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia salah. Kamu salah, Hendra Saputra. Agus! Iya, Pak. Kamu pindahkan wanita itu ke tempat persembunyian rahasia. Cepat! Baik, Pak. Kenapa, Nat? Dapat WA dari siapa? Erik gak berhasil nemuin Mama, Bi. Pancep gak gagal misinya Erik. Padahal aku udah berharap banyak sama Erik. Ya udah, kamu sabar ya. Kamu percaya kan kalau Erik bisa menemukan mama kamu? Halo Tiara. Halo Van. Erik gak berhasil nemuin mama, Van. Kenapa nggak berhasil? Ada masalah? Iya. Dan aku juga yakin mama gak ada di sana. Pertama pas aku kesana nggak ada tanda apapun dari mama. Nah, sekarang Erik. Aku nggak tahu lagi Van mau nyari mama di mana. Cuma Tuhan yang tahu mama di mana sekarang. Kamu yang sabar ya. Kamu pasti akan ketemu sama mama kamu. Ya aku takutin itu Pak Hendra ngebunuh mama, Van. Van, tapi aku tahu cara supaya mama selamat. Apa? Pernikahannya Aldo dan Nadia harus ditunda. Kamu bisa bantu aku kan, Van? Iya. Coba aku lihat dulu ya. Semoga berhasil. Gimana? Gimana, enak pizzanya? Enak? Kamu emang dari dulu suka pizza? Lupa ya? Setelah aku makan pizza, aku jadi ingat sesuatu. Aku ingat kalau pizza bener-bener enak. Dok, kamu nggak bosan di rumah? Ya, bosan sih. Tapi mau gimana lagi? Kan gue lagi masa pemulihan. Gimana kalau kita keluar?
Aku mau ajak kamu ke tempat yang asik pokoknya. Ya, kita sekalian cari udara segar. Mau nggak? Boleh? Sekarang? Iya, sekarang. Ya, ayo. Aku bakal bawa dia ke tempat yang dia ditembak. Sebelum dia jatuh ke jurang. Mungkin dia ingat sesuatu di sana. Terus kasih tahu ke aku soal mamanya Natasha. Biar aku bantu ya. Ayo. Bi, tolong beresin ya. Oke. Makasih ya, Van. Iya, sama-sama. Aldo mana? Baru saja keluar, Bu, sama Den Revan. Keluar kemana? Nggak tahu, Bu. Kok nggak bilang sama saya? Gimana sih Revan? Aldo kan masih sakit. Biasanya dia minta izin dulu sama saya. Berani-beraninya. Misi, Bu. Pak, ikutin mobil itu, Pak. Jangan sampai ketinggalan. Mau kemana sih mereka? Agak buru dikit, Pak. Pak. Ayo dong, Pak. Pak, berhenti di sini. Di sini, iya udah berhenti aja. Stop. Ngapain sih si Revan ngajak Aldo ke sini? Gimana, Dok? Kamu ingat sama tempat ini? Semoga ingatan dia muncul lagi. Biar Tiara tahu di mana mamanya. Enggak, Van. Aku nggak ingat apa-apa. Dok, coba lagi. Kali aja kamu ingat sesuatu di sini. Coba, putar-putar aja dulu. Enggak, Van. Berhenti menanyakan sesuatu. Aku benar gak ingat apa-apa, Van. Ya udah, nggak usah diterusin. Van, aku berusaha mengingat sesuatu. Tapi justru aku mendengar suara tembakan.
Ya udah. Gak apa-apa, jangan dipaksain ya. Sekarang kita pergi aja. Ya, lebih baik kita pulang aja. Ada satu tempat lagi yang kamu harus lihat. Pemandangannya bagus. Mungkin kamu ingat sesuatu di sana. Ayo. Tempat apa lagi nih, Van? Kenapa, Dok? Kamu nggak ingat sama tempat ini? Aldo? Ya kamu kenapa ada di sini? Ravan, kenapa kamu ajak Aldo ke sini? Aku pengen dia hirup udara segar. Makanya aku bawa dia ke sini. Iya, Ma. Aldo suka banget tempat ini. Tempatnya bagus, alamnya segar, asri. Terus, Mama ngapain ke sini? Yaudah kalau gitu kita pulang aja, Van. Yuk. Kita pulang, Ma. Dok, kamu tahu nggak? Sejak kamu tunangan sama Nadia, ternyata banyak yang berubah sama Nadia. Berubah kenapa, Van? Ya, berubah aja. Ternyata dia bukan Nadia yang kamu kenal sebelumnya. Gue beneran nggak ngerti apa maksud lo. Sebentar ya, kamu lihat ini. Kamu lihat sendiri. Ini video waktu dia nyerang Natasha. Dia mencoba bunuh Natasha. Kenapa bisa gitu, Van? Ya mungkin dia cemburu sama kamu. Dia pikir kamu itu selingkuh sama Natasha. Itu kan nggak mungkin. Pada intinya, Do, dia bukan lagi Nadia yang kamu kenal. Aku ingat banget. Waktu itu kamu pernah bilang kalau kamu nggak mau berurusan lagi sama dia. Apalagi pas kamu tunjukin mau nikah sama dia, tapi ternyata dianya malah nggak terbuka. Apalagi pas kamu ditemuin di tebing. Aku yakin banget tuh, pasti dia yang ngelakuin semua itu. Aldo, kamu yakin? Tetap mau nikah sama dia?
Dok, aku ini saudara kamu. Aku ngomong gini karena aku pengen terbaik buat kamu. Ya, mungkin kamu cinta sama dia atau enggak, itu urusan kamu. Tapi kamu juga harus ingat, Nadia dan Pak Encep sedang menekan Opa supaya kalian cepat nikah. Ya, dari situ aku bisa berpikir, berarti ada sesuatu yang mereka harapkan dari keluarga Saputra. Dan satu lagi, Dok. Papa nggak setuju kalau kamu nikah sama Nadia. Papa nentang kamu jadi mantunya Encep. Terus Van, menurut lu gua harus gimana? Menurut aku, jangan nikah dulu. Tunggu ingatan kamu kembali ya. Iya Van, lu benar. Nanti kalau kita sampai rumah, kamu telepon Nadia dan bilang sama dia, gimana kalau pernikahan kalian ditunda aja sampai ingatan kamu kembali. Iya sayang, kamu lagi ngapain? Halo Nat, aku mau ngomong serius. Kamu kenapa sih? Kok tiba-tiba serius kayak gini? Aku minta pernikahan kita ditunda. Apa? Iya Nat. Aku harus kembaliin pikiranku. Aku nggak mungkin menikah dengan kondisiku seperti ini. Enggak Aldo. Itu nggak jadi alasan. Kamu masih ingat kan sama aku? Maaf Nat. Aku nggak bisa. Enggak. Pokoknya resepsi kita nggak boleh dibatalin. Udah disiapin semua Aldo. Dari catering, undangan, semuanya udah siap. Kita nggak bisa batalin kayak gitu aja. Nadia dan Pak Encep sedang menekan Opa supaya kalian cepat nikah. Ya, dari situ aku bisa berpikir, berarti ada sesuatu yang mereka harapkan dari keluarga Saputra. Enggak Nat, enggak. Aku nggak bisa nikah sekarang. Aku harus kembaliin kondisiku pulih dulu, baru aku bisa nikahin kamu. Egois kamu. Jahat kamu sama aku Aldo. Kamu sendiri yang bawa penghulu sama aku, terus kamu nikahin aku, sekarang kamu kayak gini sama aku. Hah? Pokoknya pernikahan kita nggak boleh dibatalin. Dok, kamu gimana sih? Kenapa kamu tiba-tiba bisa membatalkan resepsi pernikahan kamu? Aku tidak membatalkan, Ma. Tapi aku menunda. Aku menunda pernikahanku sampai benar-benar ingatanku tuh pulih.
Dan Aldo berpikir kalau untuk apa Aldo menikahi seorang wanita yang belum tentu Aldo cintai. Kamu nih ngomong apa sih, Do? Kamu udah hilang akal ya? Mas, Tenang. Kasih Aldo waktu untuk berpikir pelan-pelan. Biar dia tenang dulu. Aldo, coba kamu pikirkan baik-baik. Semua persiapan pesta pernikahan kamu dengan Nadia sudah lengkap. Gedung, dekorasi, catering, bahkan undangan sudah dicetak lagi dan sudah disebar. Jadi pesta pernikahan kamu ini nggak mungkin dibatalkan, Nak. ya lagi pula Aldo, itu semua yang nyiapin Om Encep. Dan kita nggak perlu bayar apa-apa di sini. Gak enak dong, tiba-tiba sekarang kamu membatalkan resepsi pernikahan di detik-detik terakhir, Do. Itu sama aja kamu mencoreng nama baik Mama, Papa, dan Opa. Aldo, coba kamu pikirkan baik-baik. Kamu kan udah bertunangan lama dengan Nadia. Kamu sendiri nikah sama Nadia nggak bilang sama kami. Nggak bilang sama Mama, Papa, Opa. Ya udah, kenapa nggak sekalian aja kamu teruskan pernikahan resepsi kamu? Mah, ini soal pilihan hidup. Aldo benar-benar ingin memulihkan pikiran Aldo dulu. Kalau Aldo sudah pulih ingatan Aldo, ya mungkin Aldo akan siap menikah. Dan Aldo sudah bilang tadi kalau Aldo tidak membatalkan, tapi Aldo menundanya, Mah. Jadi, tolong, untuk kali ini, Aldo benar-benar membutuhkan waktu yang lebih tenang dulu. Aldo, mau kemana kamu? Aldo, tunggu. Mama masih mau ngomong. Keputusan kamu untuk membatalkan resepsi pernikahan kamu ini pasti dipengaruhi sama Revan, kan? Emangnya dia bilang apa sih sama kamu? Kan terakhir kamu sering bersama-sama, kan? Pasti dia kan yang menghasut kamu untuk membatalkan semua resepsi ini. Mah, dalam keputusan ini, Revan gak ikut campur. Ini pernikahan Aldo. Ini keputusan Aldo. Dan ini hidup Aldo. Jadi, tolong jangan bawa orang lain. Aku gak percaya sama omongannya Aldo. Ini omong kosong. Kepalanya Aldo tuh lagi sakit. Mana mungkin dia bisa bikin keputusan sebesar ini? Mau membatalkan resepsi pernikahan? Enggak. Ini pasti ada seseorang yang mencuci otak dia. Jadi kamu pikir aku yang mencuci otak dia? Gak tahu. Ya kan kamu yang selalu menentang keputusan aku sama Papa. Kapan sih aku bisa benar di mata kamu? Kapan? Karena kamu emang salah. Jaga wanita ini baik-baik. Ya. Walaupun nyawa kalian taruhannya. Dan ingat, jangan sampai ada orang yang tahu di mana dia berada. Paham? Paham.
apa lagi, Nek? Apa, Nak? Kenapa, sayang? Pak, tadi Aldo telepon aku, katanya dia mau batalin resepsi pernikahan kita. Apa? Dia bilang begitu? Iya, Pak. Ini pasti gara-gara si tua brengsek Hendra itu. Dia mulai memainkan permainan busuknya. Pertama, dia mencoba menculik Rizka. Setelah gagal, dia mengancam untuk membatalkan pernikahan kalian. Aku sudah muak dengan permainannya. Sudah, sayang. Ya, kamu tenang aja. Papa akan membereskan masalah ini. Oke, sudah. Ya. Untuk sementara, kamu bisa lega. Aldo sudah mutusin untuk menunda pernikahannya. Nah, sekarang kita bisa ngulur waktu untuk masuk ke rumahnya Encep dan kita cari mama kamu di sana. Syukurlah, Van. Makasih ya kamu udah bantuin aku. Aku nyesal banget udah pergi dari sana. Kalau aja aku tahu Van mama ada di sana, aku bakal ngelakuin cara apapun buat bawa mama keluar dari villa itu. Maafin aku, Tiara. Sampai sekarang, aku belum berhasil menolong cari mama kamu. Apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk menghibur kamu? Halo, Tiara. Coba kamu keluar balkon. Aku punya kejutan buat kamu. Hah? Sekarang? Iya, sekarang. Bentar. Kamu lihat kan? Lihat, Van. Indah banget. Kembang api itu untuk menemani kamu tidur. Itu sebagai tanda kalau kamu nggak sendirian. Kamu milik aku. Dan aku yakin kita akan menemukan mama kamu. Tolong! Tolong! Keluarkan aku dari sini! Aku harus menolong anakku! Aku harus menolong Tiara! Buka pintunya! Keluarkan aku dari sini! Katanya dia mau menolong aku untuk bisa ketemu dengan Tiara. Tapi mereka malah mengunci aku di sini. Enggak. Dia itu bukan orang baik. Dia cuman pura-pura baik. Putrinya juga sama, dia jahat.
Nadia bilang dia berteman dengan Tiara, tapi aku melihatnya sendiri. Dia menyakiti Tiara. Mereka berhati iblis. Mereka gak punya perasaan. Pak Hendra, saya muak dengan rencana busukmu itu. Ada apa lagi, Pancep? Jangan pura-pura nggak tahu Anda. Hah? Permainan apa lagi yang sedang kamu mainkan? Pancep, permainan apa lagi? Pancep jangan seenaknya, ya. Jangan seenaknya menuduh saya seperti ini. Pancep datang ke rumah saya dengan marah-marah seperti itu. Jangan mentang-mentang Pak Encep memiliki Rizka, lantas Pak Encep bisa bertindak seenaknya datang ke rumah saya seperti ini. Lalu kamu pikir kamu bisa berbuat apa saja di rumah saya seenaknya? Mencoba menculik Rizka dan menghancurkan hati putri saya. Kalau kamu pikir dengan cara itu kamu bisa menekan saya, kamu salah besar. Saya akan membawa Rizka ke kantor polisi. Kamu ini bicara apa, Pancep? Dari tadi saya nggak ngerti atas tuduhan-tuduhanmu itu. Masih juga berpura-pura? Hah? Baik, saya akan perjelas. Anak buah Anda gagal menculik Rizka dari saya. Dan kamu menggunakan Aldo untuk menghancurkan Nadia. Barusan Aldo menelpon Nadia untuk membatalkan pernikahannya. Pancep jangan menuduh saya sembarangan seperti itu ya. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya selalu memegang janji-janji saya. Ya. Dan Pak Encep harus percaya itu. Saya akan menghormati perjanjian kita berdua. Saya akan melangsungkan acara resepsi pernikahan antara Aldo dan Nadia. Saya tidak peduli apa yang dikatakan cucu saya Aldo kepada putri Pak Encep. Tapi saya akan tetap melangsungkan acara resepsi pernikahan itu. Setelah acara itu, Pak Encep harus menyerahkan Rizka kepada saya. Dalam keadaan hidup, karena saya ingin membunuhnya secara pribadi. Baik, kita lihat saja nanti. Aldo! Aldo! Barusan Pak Encep datang. Dia menemui Opa. Dia bilang, kamu telepon Nadia untuk membatalkan resepsi pernikahan itu. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa saya tidak diberitahu? Hah? Apa saya sudah tidak ada harganya lagi di rumah ini? Suka tidak suka, resepsi pernikahan itu harus tetap berlangsung. Dan kamu, Aldo, kamu diam-diam sudah melangsungkan pernikahan dengan Nadia. Kamu kan tahu, Opa sudah mempersiapkan resepsi pernikahan kamu yang besar. Sekarang kamu ingin membatalkannya. Tidak boleh ada seorang pun yang mempermalukan Hendra Saputra. Bahkan cucu saya sendiri.
Dan kamu pasti yang sudah menyuruh Aldo untuk membatalkan resepsi pernikahan itu. Opa, tolong jangan salahkan Revan. Tolong jangan salahkan saudaraku. Semua ini keputusan Aldo. Aldo yang memutuskan untuk Aldo tidak ingin melakukan resepsi. Karena Aldo ingin menyembuhkan ingatan Aldo dulu. Tolong. Aldo mohon. Tolong hargain keputusan Aldo, Pak. Revan, kita pergi. Aldo! Kamu suka tidak suka? Opa tetap akan melangsungkan resepsi pernikahan itu. Dan kalau kamu tidak mau datang, Opa akan seret kamu. Kamu dengar itu? Jadi Pak Hendra maksa Aldo. Nggak ada yang berani membatang Pak Hendra. Kecuali Aldo. Itu juga karena dia masih belum ingat betapa kejamnya Opa. Kalau Papa sama Prita, mereka nggak mungkin membatal, Pak. Resepsi pernikahan Aldo sama Nadia berjalan dengan lancar. Aku sudah mencoba, tapi nggak bisa diundur. Jadi resepsi pernikahannya akan berlangsung malam ini. Setelah itu, Natasha Suherman, gak boleh nangis. Nangis cuma buat kamu lemah, kuat. Ini waktunya aku bertindak. Aku harus melakukan sesuatu. Tiara, jangan. Itu terlalu berbahaya. Yang mau dibunuh itu mama aku. Terus aku harusnya nggak ngapa-ngapain. Aku harus diem aja ngeliat mama aku mau dibunuh. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Halo Tante Prita. Tante gini, sebenarnya sih ini nggak terlalu penting. Tapi aku cuma pengen kasih sesuatu yang spesial buat calon pengantin. Aku pengen hal ini bisa diinget sama Aldo dan Nadia. Aduh, kamu mau kasih kado apa sih? Jadi penasaran. Gini, gimana kalau nanti kita ketemuan di White Rose Bridal Boutique? Kebetulan itu punya teman aku, Tante. Tante ada waktu kan? Dan Tante bisa ajak Nadia? Ya. Oke, Natasha. Oke. See you, Tante Prita. Hai Natasha. Hai, Tan. Hai, Nat. Makasih loh, udah nyempetin datang ke sini. Makasih ya, Nat. Udah masuk ya, Tan. Aku kenalin ke temen aku. Ya. Ya, Nat. Nadia. Yuk. Nat. Ya, Nat. Oh, ini tempatnya. Iya. Bagus ya. Bentar, mana ya temen aku? Sini, Nat. Chandra. Hai. Kamu apa kabar? Kenalin. Ini Tante Prita, ini Nadia. Halo. Tante Nadia. Chandra ini teman baik aku, dia desainer hebat. Chan, gaun pesta yang kemarin aku pesan ada? Sudah disediakan? Kita cek yuk. Oke. Tante Nadia bentar ya. Ayo. Nadia, kamu tuh kenapa sih? Tante, aku tuh udah punya desainer sendiri. Nggak perlu lah kesini.
jaga sikap kamu. Lagian ngapain sih kita harus nurutin semua kemauannya Tasya? Emang dia siapa? Kamu tahu, Natasha itu investor potensial penting kita di perusahaan. Mengerti kamu? Jadi kamu dengerin aja apa kata dia. Percaya aja. Kamu jangan kebanyakan ngeluh. Kamu itu bagian dari keluarga Saputra sekarang. Tante Nadia, maaf ya nunggu. Nadia, gaunnya udah disiapin di ruang ganti. Tuh kan? Kamu nggak usah khawatir, Nat. Aku nggak mungkin dong ngasih kamu gaun yang murahan, yang jelek. Kamu kan tahu aku. Selera aku tuh bagus loh, selera aku tinggi ya kan, Tante? Dan aku juga pengennya terbaik di hari bahagia kamu. Mari Mbak, kita cobain dulu gaunnya. Ayo. Yuk, Nat. Coba. Mari. Ayo Jen, kita cobain dulu gaunnya. Pasti cocok deh. Cus. Ayo. HP Nadia pasti ada aplikasi pelacak lokasi. Kalau aku bisa megang handphonenya, aku pasti bisa tahu tempat mana aja yang dia datangi. Apaan sih yang dipilih Natasha, jelek banget. Aku harus kasih tahu Aldo, aku fotoin aja ke dia, aku kirim pilihannya Natasha tuh jelek. Ntar aku pilih sendiri. Kayak gini dipilihin. Phone aku mana lagi? Tinggalan deh kayaknya. Sorry, tas apa? Kirim ke Aldo. Harus ganti baju pilihan aku sendiri. Biar Aldo lihat pilihan siapa yang bagus. Pilihan aku atau Natasha. Sekarang tinggal kirim ke Aldo. Ini pilihannya Natasha. Dan ini pilihan aku. Kemana ya Aldo? Kok nggak dibalas-balas sih? Aku telepon aja deh. Kok sekarang malah nggak aktif? Kamu tuh kemana sih Aldo? Udah bener-bener ngeselin. Ada apa lagi sih, Nadia? Tante, Aldo tuh bener-bener cuek sama aku. Bahkan dia nggak peduli besok aku mau pakai baju apa, dia nggak peduli. Aku teleponin, nggak diangkat. Terus handphonenya sekarang mati. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aldo besok harus ada.
Dan kamu pasti senang kan? Iya kan, kamu senang kan? Maksud kamu apa sih, Nadia? Yang pura-pura kamu. Kamu sengaja ngelakuin semua ini buat aku kan? Kamu mau bikin aku malu, kamu mau ngina-ngina aku ya kan? Nadia, kamu tuh terlalu sensitif. Aku sama sekali nggak ada niat buruk sama kamu. Jaga kelakuan kamu dong, Nadia. Gak enak dilihatin sama semua orang di sini. Kamu gimana sih mau bikin malu saya? Ini semua gara-gara Aldo. Nanti pergi dulu ya. Bye, Tan. Nih, Iya Mbak Nadia. Aldo udah pulang belum? Belum Non, dan Aldo belum kelihatan dari tadi. Permisi Non. Mama tahu kan? Aku ini siapa dan papaku siapa? Jadi Mama harus bisa mastiin Aldo. Dia harus hadir di acara resepsi pernikahan kita besok. Kalau enggak, Mama tahu kan? Apa yang bakal terjadi? Dasar perempuan gak punya sopan santun. Emangnya dipikir dia siapa? Bisa bertingkah sombong kayak gitu. Sudah, Prita, sudah. Nanti kalau Rizka sudah ada di tangan kita, terserah kamu. Kamu mau apakan anak itu? Maaf, Mbak Natashanya ada? Ya sebentar saya panggilkan dulu. Hai, Van. Kamu ngapain pakai baju pengantin? Ini tuh gara-gara Nadia ngambek, tahu nggak? Tadi tuh Chandra belum sempat ngukur semua badannya dia. Jadi dia bilang, ya udah aku aja yang pakai. Kebetulan kan ukuran badan kita nggak jauh beda. Jadi aku yang pakai deh. Kamu cantik sekali pakai baju pengantin. Ini pasti Mas Revan ya yang ditunggu-tunggu Mbak Natasha dari tadi. Mas Revan, coba juga dong jasnya Mas Aldo. Ukurannya kayaknya sama deh, pasti cocok. Bidang banget. Sorry, aku ambil dulu ya jasnya. Tadi tuh sebenarnya aku mau cek handphonenya Nadia, Van. Karena kan pasti di handphonenya ada lokasi-lokasi dia pergi kemana aja. Tapi handphonenya nggak bisa lepas dari dia. Akhirnya rencana aku gagal. Ya udahlah, kita cari rencana lain aja. Ini Mas Revan, silahkan ganti di sini.
Loh, Bi, ini mau kemana? Mau, ya udah kebetulan. Dan Revan datang, ini Bibi titip kue, tolong dikasihkan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz kan sudah nolongin Den Aldo. Terus Den Aldo hari ini mau Den Revan jemput, ya tak? Nah, ya udah Bibi titip ini, nanti dikasihkan. Dan Revan, Bibi ngomong kok nggak didengerin? Dan Revan. Iya, Bi. Iya ini terus dianterin. Apa sih? Ya ampun, Dan Revan. Aduh, itu dihapus sekarang ya. Ya, dihapus. Pamali nak, pamali. Kalau orang belum menikah, terus foto pakai baju pengantin, itu ndak boleh. Hapus. Kok dihapus, Bi? Fotonya kan bagus, bajunya juga bagus. Iya, tapi nggak boleh. Pokoknya denger Bibi ya. Hapus cepet. Pamali tak bagus. Bi, itu kepercayaan kuno. Jangan percaya. Udah, buruan kasih ke Pak Ustadz. Dan Revan, mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa tuh. Nat, di hari resepsi pernikahan, wajah kamu kok cemberut kayak gini? Ada apa? Nadia kesel aja, Pak. Aldo kayaknya masih ogah-ogahan nikah sama Nadia. Bahkan Aldo aja nggak ngomentarin baju yang bakal Nadia pakai besok. Nadia, dengar Papa. Dulu, Papa aja nggak ingat Mama kamu itu pakai baju apa waktu kami menikah. Itu artinya hal yang penting buat laki-laki berbeda dengan hal yang penting buat perempuan, ya kan? Bagi laki-laki, masalah baju itu nggak penting. Ya. Sekarang ini yang paling penting buat Papa adalah begitu resepsi pernikahan selesai, Papa akan mengirim kamu dan Aldo untuk berbulan madu selama 6 bulan. Pokoknya jauh dari pengaruh jahat keluarga Hendra Saputra. Dan kamu punya cukup waktu untuk membuat Aldo jatuh cinta lagi sama kamu. Dan hal yang paling penting dalam hidup Papa adalah membuat kamu bahagia. Setelah mama kamu meninggal, kamulah yang membuat Papa tetap merasa hidup. Bersabarlah, anak Papa tersayang. Makasih ya, Pak. Makasih Bapak udah sayang banget sama Nadia. Erik belum datang? Belum. Aduh, semoga aja ya gaun atau kebayanya buat Nadia pas ya di badan dia. Tapi
Kok aneh banget sih? Kenapa harus ngepasnya di badan kamu? Itu gara-gara si anak manja itu ngambek, Bi. Belum juga selesai fitting, udah ngambek. Mana Erik ya, Bi? Ah, ini dia. Aku nungguin kamu dari tadi. Dari mana aja sih? Maaf ya. Cuman tuh, aku tuh harus ekstra hati-hati. Karena aku takut ada yang lihat. Rik. Kayak yang tadi aku bilang telepon ya. Aku mohon banget kamu dan anak buah kamu bisa bantu aku. Gini loh, Natasha. Bukan masalahnya aku mau atau nggak mau ya. Cuman ini tuh sangat berbahaya buat kamu. Entah ini keinginan Aldo atau emang ini terpaksa. Tapi si Hendra, apapun yang terjadi, resepsi ini akan tetap berjalan. Dan setelah itu mereka tuh akan... Mereka akan membunuh mamaku, aku tahu. Setelah resepsinya Aldo, Pancep akan menyerahkan mama ke Pak Hendra. Dan habis itu Pak Hendra akan bunuh mama, Rik. Aku tahu. Makanya sekarang aku udah gak peduli sama nyawaku sendiri, yang penting mama bisa selamat. Makanya saat ini buat aku penting banget kalian berdua ada di sana, ya. Rik, dengerin aku. Tadi aku udah bilang sama kamu di telepon, kamu nanti nyamar jadi orang catering sama anak buah kamu, ya. Karena aku udah bilang sama Tante Prita aku nyumbang buat kambing guling di sana. Dengerin aku. Kamu nanti sama anak buah kamu pakai baju koki. Aku, Bidewi sama Revan juga ada di sana. Karena Tante Prita minta aku jadi kembar mayang. Dan nanti aku akan ngebuat Aldo mau menjalankan resepsi itu. Oke? Mungkin nanti kalian akan susah berkomunikasi dengan aku. Karena aku akan selalu ada di dekat Pak Encep, Hendra, dan Nadia. Supaya aku bisa dapat informasi kapan dan di mana mereka akan menyerahkan mama ke Pak Hendra. Rik, aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku harap kita harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Aku siapin semua anak buah aku ya. Di, siapin baju aku ya, baju ganti. Oke, yuk berangkat. Jadi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya punya musuh besar di kota ini. Jadi, kalian harus ekstra berjaga-jaga. Dan harus lebih hati-hati. Pak Encep pernah diserang. Dan kemungkinan besar akan diserang lagi. Pak Encep itu punya paket, dan paket itu akan diserahkan pada saya pada acara resepsi pernikahan nanti. Dan paket itu sangat-sangat berguna sekali buat saya. Jadi, tolong hati-hati dengan paket itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Itu sebabnya setiap undangan yang datang di acara resepsi nanti, periksa undangannya. Baik, Pak. Baik, Pak. Aldo, tunggu. Aldo, kamu belum ganti baju. Kamu harus dandan, udah jam berapa sekarang? Mah, Aldo udah bilang. Aldo nggak mau menikah sebelum ingatan Aldo pulih. Aldo. Mah. Hai Tante. Hai Dok, hai Van. Tante, ini baju pengantinnya Nadia yang aku janjikan. Untung bisa selesai tepat waktu. Makasih ya, Nat. Ini Aldo nggak mau ganti baju dari tadi. Gimana sih, udah jam berapa sekarang? Kenapa, Dok? Baju kamu bagus loh. Bukan masalah baju bagus. Aku nggak mau nikah dengan terpaksa. Aku mau mengembalikan ingatanku lalu aku nikah. Aldo. Kamu sayang sama Opa?
Kamu sayang sama anak ini? Iya, tentu. Dia saudara Aldo. Kalau begitu cepat, kamu pakai pakaian pengantinmu. Kalau tidak, Opa akan ledakan kepala yang kamu bilang saudara kamu ini. Cepat. Pak, Bapak nggak boleh maksa Aldo seperti ini, Pak. Gak usah ikut campur kamu. Lebih baik kamu kembalikan akal sehat Aldo. Karena pikirannya sudah dipengaruhi oleh anak kurang ajar ini. Sampai-sampai dia mau membatalkan pernikahannya dengan Nadia. Aldo, kamu dengarkan apa kata Opa? Cepat turutin kemauan Opa. Kamu mau kepala Revan ditembak sama Opa? Iya, Doh. Doh, ayolah. Kalau Aldo nggak mau pergi dan Opa membunuhku, resepsi pernikahan itu pasti dibatalkan. Dan kalau nggak ada resepsi pernikahan, Encep nggak akan menyerahkan Tante Rizka pada Opa. Dan itu artinya Tante Rizka akan selamat, mamanya Tiara akan selamat. Seenggaknya ini yang aku bisa lakukan untuk meringankan kepedihan hati Tiara. Bro, nggak usah mikirin aku. Lakukan saja sesuai keinginan hati kamu. Jangan mau diperintah dan dipaksa. Ingat, ikutin apa kata hati kamu. Kamu pikir saya main-main? Kamu harusnya terima kasih sama Natasha. Karena dia yang udah mengubah pikirannya Aldo. Rick, kamu benar. Mereka udah pindahin Mama. Kamu harus terus pasang telinga ya, Rick. Kita harus dapat informasi kapan mereka nyerahin Mama ke Pancep. Kita nggak boleh lengah, Rick. Mereka jahat. Mereka nggak ada bedanya dengan keluarga Saputra. Mereka kejam. Nadia, sekarang waktunya kamu berlutut dan mencuci kaki Aldo, suami kamu. Di mana dia? Paket itu nggak ada di sini. Ada di suatu tempat. Saya bilang ya, Pamcet gak macam-macam sama saya ya. Dia itu perempuan lemah. Pak Hancep dan Pak Hendra nggak sama Mama, Van. Berarti mereka yang bawa Mama. Kamu mengira Natasha adalah putri kamu karena kamu sangat kangen dengan putri kamu yang sebenarnya. Tapi Natasha bukan putri kamu. Tiara, aku nggak mungkin melakukan itu. Dia perempuan jahat. Perempuan jahat.
Thank you.